Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah Audit Sistem Informasi kelas Kamis jam 9.35 yang beranggotakan Miftahul Rizka, saya sendiri Muhammad Zohro Aswabi, lalu ada Marhamah Hasana, ada Nadia Arina Nabila Sofa, dan ada Rismayanti Catur Saputri. Lanjut next, latar belakang. Nah, di sini kami mengambil studi kasus yaitu di eh, Laboratorium Prodi Sistem Informasi Universitas Ahmad Dahlan, yang mana lab ini memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kegiatan praktikum, penelitian, serta pelatihan yang ada di program studi Sistem Informasi. Nah, lab Prodi SI ini memiliki dua, dua lab utama, yaitu lab Strategi Bisnis Sistem Informasi atau SBTI dan Lab Pengembangan Sistem Informasi atau PSI. Yang mana kedua lab ini itu digunakan untuk kegiatan pembelajaran mahasiswa. Nah, tapi tetap ada masalah yang terjadi dalam pengelolaan dan efektivitas operasional meskipun fasilitasnya itu sudah memadai. Nah, untuk meningkatkan efisiensi serta mengurangi risiko yang ada, kami menerapkan framework yaitu COSO atau Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission. Nah, kenapa kami milih COSO? Karena COSO ini itu penting untuk mastiin bahwa pengelolaan lab itu dapat berjalan dengan baik, efisien, serta bebas dari potensi risiko yang dapat merugikan. Karena tanpa adanya sistem pengawasan yang baik, pengelolaan lab itu cenderung rentan terhadap human error atau kesalahan yang dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran dari para mahasiswa itu sendiri. Scroll ke bawah. Nah, seperti yang dijabarkan di latar belakang tadi, kami menggunakan framework COSO atau Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission. Nah, eh, framework COSO ini memiliki 5 komponen utama yang saling terkait, saling terhubung. Apa aja? Yang pertama itu ada control environment atau lingkungan pengendalian, yang mana komponen ini melibatkan sikap, nilai organisasi, serta perilaku etis yang diterapkan dalam organisasi, yang mana dukungan manajemen dalam membangun budaya pengendalian yang kuat itu sangat penting untuk menciptakan sistem pengendalian yang efektif. Lalu ada risk assessment atau penilaian risiko, yang mana risiko yang ada itu akan diidentifikasi dan dievaluasi risiko-risiko apa saja yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dari organisasi. Nah, proses ini memungkinkan organisasi itu biar bisa tahu risiko apa aja yang ada dan bisa menentukan langkah yang tepat untuk mengelola atau mengurangi dari risiko tersebut. Lalu ada control activities atau kegiatan pengendalian, yang mana kebijakan dan prosedur yang disusun itu untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko itu dapat berjalan dengan efektif. Nah, kegiatan ini mencakup langkah pencegahan serta deteksi yang dirancang untuk meminimalkan risiko yang ada yang dapat berpotensi merugikan organisasi. Lalu ada information and communication atau informasi dan komunikasi, yang mana informasi yang relevan dan akurat itu penting banget untuk mendukung organisasi dalam pengambilan keputusan. Jadi organisasi itu perlu memastikan bahwa informasi yang diperlukan itu dapat diakses serta dapat dikomunikasikan dengan jelas kepada pihak yang bertanggung jawab supaya tidak terjadi yang namanya miscommunication. Lalu yang terakhir ada monitoring atau pemantauan, yang mana proses ini untuk mengevaluasi efektivitas dari sistem pengendalian secara internal. Nah, ini mencakup dari penilaian rutin, audit internal, serta langkah-langkah yang lain yang dapat memastikan bahwa komponen sistem pengendalian itu tetap relevan dan tetap berfungsi secara optimal. Lanjut next. Nah, untuk proses bisnis akan dilanjutkan oleh Saudari Nadia Arina. Pada Nadia Arina dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah bagian proses bisnis. Yang pertama, kami memiliki proses bisnis pendaftaran praktikum, di mana laboran membuat form praktikum, kemudian diisi oleh mahasiswa, kemudian mahasiswa melakukan pembayaran, dan laboran kemudian memverifikasi, lalu mengirimkan detail pendaftaran. Selanjutnya, untuk pendaftaran asisten praktikum,
Ini laboran membuat form pendaftaran asisten praktikum, kemudian calon asisten mengisi form, kemudian laboran menyeleksi calon asisten. Selanjutnya ialah mengumumkan hasil seleksi. Jika calon asisten diterima, maka ia akan masuk ke grup WA dan juga melakukan koordinasi dengan dosen mata kuliah yang eh, yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya adalah pendaftaran INHAL, yaitu asisten praktikum merekap presensi dan juga tugas praktikum. Kemudian laboran melakukan dokumentasi penjadwalan INHAL. Selanjutnya, mahasiswa apabila ia terdapat INHAL, maka ia mengisi form pendaftaran. Kemudian laboran memverifikasi pendaftaran yang dilakukan oleh mahasiswa. Selanjutnya, untuk perubahan kelas praktikum, ialah mahasiswa mengajukan permohonan pindah kelas, kemudian laboran mengecek kapasitas mahasiswa dalam suatu kelas. Apabila masih tersedia, maka ia akan mengkonfirmasi perubahan. Apabila tidak, maka mahasiswa mengajukan permohonan kelas yang lain. Selanjutnya, untuk peminjaman lab, maka mahasiswa mengajukan peminjaman ruangan. Kemudian laboran mengecek ketersediaan ruangan. Apabila tidak, maka selesai. Dan apabila tersedia, maka laboran mengkonfirmasi ruangan. Kemudian divalidasi, lanjut mengirimkan rincian pengiriman kepada mahasiswa. Selanjutnya ialah arsitektur data dan informasi. Dalam proses bisnis pendaftaran praktikum, yaitu memiliki entitas mahasiswa, jadwal praktikum, dan juga status pendaftaran. Kemudian untuk proses bisnis pendaftaran asisten praktikum, memiliki entitas calon asisten, data seleksi, dan juga jadwal pelatihan. Kemudian untuk proses bisnis pendaftaran INHAL, memiliki entitas mahasiswa, formulir INHAL, dan juga pembayaran. Selanjutnya untuk proses bisnis perubahan kelas praktikum yang memiliki entitas mahasiswa, data kelas, dan juga jadwal praktikum. Dan untuk proses bisnis peminjaman ruang lab, ia memiliki entitas data peminjaman, jadwal ruang, dan juga pengembalian kunci. Berikut adalah tabel cur dari tiap-tiap proses bisnis. Selanjutnya, ialah bagian infrastruktur jaringan dan teknologi akan dijelaskan oleh Saudari Miftahul Rizka. Bagian infrastruktur jaringan dan teknologi itu lab SI itu ada dua lab utama. Yang pertama itu lab SI dengan jumlah isinya itu ada 32 stick dan servernya itu masih menggunakan server itu. Nah, yang kedua yang lab selanjutnya itu ada lab STTI dengan jumlah isinya juga 32 semua. Servernya juga masih menggunakan server dari BSI sendiri. Dan topologi topologi jaringan ini masih memakai jaringan besar karena kenapa? Karena masih menggunakan satu switch dan satu server yang sama itu. Next, bawah aja. Nah, ini adalah dana ruangan lab SD. Yang pertama itu ilustrasinya itu ada gedung lab. Ini gedung lab yang lantai 7. Lab SD itu berada di gedung lab lantai 4. Dari lift utama itu ada di sebelah barat. Nah, pas keluar dari lift gitu. Pokoknya intinya keluar dari lift itu tuh pertama kali yang kita lihat itu tuh ada lab PSI, itu ada di dalam lab PSI itu ada 32 PC, ada ruangan Mas Joko juga, ada ruangan Mas Ito sebagai laboran. Terus pindah sedikit, kita ada kita ketemu dengan lab SBTI. Itu PC-nya juga ada 32. Ya cuma itu aja. Sampingnya lab PSI itu ada lab lagi, yang dalam lab itu ada banyak tempat, ada banyak ruang juga. Yaitu ini ada lab TA, terus di samping lab TA itu ada ruang Pak Pri, ada gudang, terus sedikit ke atas ada ruang sholat, terus ada ruang studio kelas. Di sini juga ada lab riset buat skripsian juga. Terus ada server di sini, ada servernya juga. Terus
Next itu ada lab yang paling cocok di dekat lift barang, itu ada lab multimedia. Di lab multimedia ini ada ada ruangan yang dulunya biasanya tempat apa sih namanya, tempat sidang gitu, tempat simpel. Tapi sekarang kan udah dipakai buat saya udah buat belajar aja gitu. Kalau di sampingnya lagi yang ada sofa itu biasanya digunakan sama oleh Pak yang Azhari gitu. Dan di sampingnya itu ada balkon. Mereka selanjutnya akan dijelaskan oleh sini. Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya adalah aplikasi yang digunakan untuk mendukung proses bisnis yang terjadi di Lab FC. Yang pertama adalah portal akademik, tentunya untuk mengakses informasi akademik mahasiswa seperti jadwal hasil pendaftaran praktikum. Kemudian ada web sistem informasi yang mana untuk link pelayanan laboratorium, informasi laboratorium, dan juga pemberitahuan terbaru atau berita dari laboratorium tersebut. Kemudian ada Google Form untuk pengajuan permohonan peminjaman ruang seperti yang sudah disebutkan dalam proses bisnis sebelumnya, pendaftaran praktikum, dan juga NLH praktikum. Selanjutnya ada Google Sheet yang mana menyimpan data hasil pendaftaran praktikum dan menyimpan data hasil peminjaman. Kemudian ada terakhir adalah email sistem informasi untuk komunikasi resmi antara petugas, dosen, dan juga asprak, memberi akses informasi terkait pendaftaran, peminjaman, dan lainnya. Kemudian pada tahap evidence yang merupakan sekumpulan data dan informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan atau gap antara praktik nyata yang terjadi di lab SI dengan tujuan atau standar yang telah ditetapkan. Dapat dilihat dalam gambar tabel. Bisa dilihat di sini pada subdomain pertama adalah control environment untuk budaya organisasi, pembagian peran dan juga tanggung jawab. Di sini diberikan standar 5 dengan average dari kami tim para audit adalah 3,34 dan benchmark gapnya adalah 1,67. Nah, di sini keterangannya bahwa data tertib dipajang di laboratorium dan dibacakan oleh asisten praktikum. Struktur organisasi tersedia dalam diagram tetapi belum diintegrasikan ke dalam sistem website. Kemudian pada subdomain kedua adalah risk assessment. Dapat lihat keamanan data jadwal praktikum. Mahasiswa hanya dapat melihat data dari standar dari kami adalah 4 dan average atau nilai rata-rata dari tim kami para auditor adalah 3,5 dan benchmark-nya adalah 0,5. Dengan keterangan spreadsheet digunakan untuk jadwal kelas, mahasiswa hanya diberikan hak akses melihat sehingga tidak bisa mengubah data, namun log perubahan tidak tersedia untuk memantau siapa yang mengakses. Kemudian adalah yang ketiga adalah control activities. Di sini proses pengelolaan pendaftaran dan kuota kelas. Di sini diberikan standar 5. Terus average-nya 3,67 dan gap-nya adalah 1,334. Yang mana keterangannya Google Form digunakan untuk pendaftaran praktikum dengan data pendaftaran secara manual diintegrasikan ke spreadsheet untuk menghitung kuota kelas sehingga ada rentang kesalahan pada jam-jam sibuk. Kemudian ada yang terakhir adalah information dan communication. Di sini penyampaian informasi terkait praktikum dan jadwal kepada mahasiswa dengan standar 4 dengan average-nya 3,167 dan gap-nya 1,834. Keterangannya informasi praktikum disampaikan melalui grup WA dan tidak ada sistem informasi terpusat sehingga komunikasi bergantung pada kelengkapan laporan atau SKE di dalam grup. Dan terakhir, last adalah monitoring activities, tidak ada dokumentasi evaluasi kinerja laborasi asisten yang mana pemantauan kinerja operasional laboratorium secara keseluruhan. Di sini cukup rendah dengan rata-ratanya 2,34 dan gapnya 1,67. Tidak ada evaluasi formal. Keluhan dari mahasiswa dicatat secara manual oleh laboran melalui dokumen Google Docs atau spreadsheet tanpa metrik yang formal. Sehingga di sini didapatkan benchmarknya teman-teman bahwa yang paling rendah adalah risk assessment yang paling tinggi adalah kontrak environment 1,67 dan kontrak activities 1,37 dan terakhir adalah monitoring activities atau 1,67 yang membutuhkan apa ya prioritas untuk dilakukan perbaikan. Sekian, terakhir selanjutnya akan dijelaskan oleh Rere. Dipersilakan kepada Saudari Rismayanti. Mohon maaf untuk kuesioner akan dijelaskan oleh Marhama Hasana.
Pada kuesioner ini ada beberapa jawaban, ada ya ini kuesioner laboran, kemudian ada kuesioner asisten praktikum dan juga mahasiswa, yang mana di sini mendapatkan bahwa laboran merasa cukup puas dengan pengelolaan laboratorium, yang mana memberikan skor sempurna untuk kejelasan informasi dan komunikasi serta evaluasi manajemen. Kemudian jawaban dari asisten pun sangat positif, mayoritas asisten praktikum memberikan penilaian positif terhadap pengelolaan laboratorium, yang mana apa yang menonjol adalah kemampuan asisten dalam memonitoring kehadiran mahasiswa menggunakan sistem presensi yang tersedia. Kemudian sementara dari sisi mahasiswa, tanggapannya juga sangat positif, merasa bahwa kebijakan laboratorium, kondisi fasilitas, dan arahan selama praktikum sudah berjalan dengan baik dengan rata-rata skor di atas 4. Nah, kemudian selanjutnya, meskipun demikian, mayoritas merasa puas dengan pengalaman praktikum di laboratorium SI. Selanjutnya, metrik akan dijelaskan oleh Mbak Rismayanti, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan matriks pengukuran kinerja. Jadi berdasarkan dari hasil kuesioner yang telah diisi oleh laboran, asisten praktikum, dan juga mahasiswa, data yang terkumpul digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja sistem manajemen di laboratorium sebagai bagian dari audit laboratorium sistem informasi. Kuesioner ini juga mencakup berbagai aspek penting yang tercermin dalam KOSO itu, ya. Yang pertama, control environment, risk assessment, control activities, information, dan communication and monitoring. Jadi untuk langsung ke penjelasan metrik pengukuran kinerja, yang pertama ada control environment, yaitu mengukur sejauh mana kebijakan, prosedur, dan lingkungan kerja mendukung terciptanya suasana yang disiplin dan profesional. Yang kedua, risk assessment, melihat bagaimana resiko diidentifikasi dan dikelola. Yang ketiga ada control activities, mengevaluasi prosedur pengendalian yang diterapkan di laboratorium. Yang keempat ada information dan communication, mengukur efektivitas komunikasi dalam laboratorium baik internal maupun eksternal. Yang terakhir ada monitoring, yang menilai bagaimana pemantauan dan tindak lanjut dilakukan terhadap kegiatan praktikum. Lanjut ke data kuesioner laboran. Jadi di sini kami menggunakan range nilai 1 sampai dengan 5. Jadi penyesuaian tingkat kematangan berdasarkan skor evaluasi. Skor 4,5 sampai dengan 5 sangat memadai. Skor 3,6 sampai dengan 4,4 memadai. Skor 2,5 sampai dengan 3,5 kurang memadai. Skor 1 sampai dengan 2,4 tidak memadai. Berikut sudah tertampilkan dan sudah kami lampirkan juga untuk data kuesioner laboran, data kuesioner asisten praktikum, dan juga data kuesioner mahasiswa. Jadi, kesimpulan dari laporan audit laboratorium sistem informasi ini dengan menggunakan kerangka kerja KOSO menunjukkan bahwa pengelolaan laboratorium secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik dan memadai, terutama dalam hal lingkungan pengendalian, komunikasi informasi, serta pemantauan kegiatan praktikum. Namun meskipun demikian, masih terdapat beberapa area yang memerlukan perbaikan seperti peningkatan frekuensi pengecekan perangkat sebelum digunakan, sosialisasi risiko keamanan, dan juga pelatihan manajemen risiko. Temuan ini memberikan panduan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memitigasi risiko, dan memastikan kelancaran proses pembelajaran di laboratorium sesuai standar yang diharapkan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke Muhammad Zauro. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah atas perhatiannya. Ada banyak salahnya, ada banyak kurangnya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kali ada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.